Kembali lagi bersama saya Prawito Doro di channel prawito.com. Kali ini kita akan membuat suatu segmen baru di mana habis harian kita ngoding, pasti pusing, kita coffee break sejenak bersama saya Prawito Doro dan rekan saya Indrawan Lisanto. Indrawan Lisanto. Kabar Indrawan? Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bang. Oke, udah lama ya kita nggak ketemu langsung, hanya bertatap jarak jauh via jendela ya. Jadi Indrawan ini kita rumahnya depan-depanan ya Wan ya. Cuman karena corona jadi kalau ngobrol jarak jauh. 3 meter lebih kita kalau ngobrol. Gimana kabar? WFH di rumah? Bang, baik. Gimana ya, rasanya WFH berapa sebulanan lebih ya? Waduh, iya. Rasanya agak mulai gitu sih sekarang. Ada rasa bosan. Udah mulai bosan juga ya. Kadang kalau kerja terus capek, pingin istirahat. Tapi ternyata sebulanan di rumah juga bingung ya. Iya, Bang. Oke, kadang ya wajar lah ya. Ngoding seharian ya berarti ya? Ya 8 jam lah ada. Ya, cocok berarti kita untuk coffee break sejenak ya, biar kita ngobrol-ngobrol sambil sharing juga sama kawan-kawan kita yang lainnya. Oke Indrawan, kita kenal mungkin kurang lebih 6-7 bulan ya. Kita ketemu di Juli ya? Juli 2019 kita ketemu. Ya enggak? Juni sih. Juni ya? Oh, Juni lu masuk kantor ya. Sekarang di mana Wan kerja Wan? Ya. Sekarang masih di kantor yang sama, di Alep. Kantor bareng gua dulu ya pas awal-awal ya. Ya, jadi Indrawan ini pas masuk lewat gua juga ya ketemu di YouTube, ngobrol-ngobrol, terus join satu kantor sama gua ya sekitaran 3 bulan ada Wan ya bareng kita. Ya, 3 bulan lah ada. 3 bulan. Habis itu gua move ke tempat lain. Indrawan masih lanjut ya. Tapi sekarang dia menjadi developer Bayu ya. Siapa yang kenal Bayu? Selamat udah jadi developer Bayu. Semoga sukses terus ya Bayunya. Iya, Bang. Gimana sharing-sharing kalau pengalaman pas di kantor yang sekarang? Mungkin ada yang bisa di-sharingkan, diobrolkan sama teman-teman. Banyak sih. Jadi kan saya juga kan baru pertama kali ya ibaratnya bisa join ke kantor yang ya ibaratnya di dunia IT lah. Oh, yang full IT berarti bisa gitu join, ya? Iya benar. Oke. Misalnya kan saya juga nggak nyangka ya ibaratnya dari kampung gitu, tiba-tiba ngerantau ke kota. Oke. Dapat kerjaan yang di dunia IT gitu kan. Tiba-tiba. Nah itu gimana tuh ceritanya dari kampung kok sampai mau ke IT bahkan ke kota ya, ngerantau lagi? Gimana tuh? Oh, ceritanya kayak gini. Sebenarnya dulu itu masuk sebenarnya sih dulu banget nih sebelum kenal yang namanya pemrograman atau ngoding lah. Gua tuh nggak kepikiran kerja kayak gini gitu ya, depan komputer. Terus tiap hari ngetik ngoding gitu kan. Dulu itu cuma kayak apa ya? Dulu tuh ada kan gue lagi ngikut pelatihan kayak gitu. Pelatihan apa tuh? Pelatihan bahasa Korea. Bahasa Korea itu kan buat saranghe bahasa Korea. Iya. Apa alasan nih kenapa bahasa Korea yang dipilih? Karena itu sih kan keluarga juga kan kebetulan di situ milih Korea kan karena milih manufaktur gitu. Oke. Jadi kan tadi agak keputus. Kenapa tadi milih Korea? Kenapa? Karena waktu itu kalau misalnya kita milih ke Korea, itu kita kerja di pabrik gitu. Oke. Banyaknya ya kerjanya di pabrik. Ya, ngerti. Lah. Ya memang sering kayak gitu ya. Kalau gue juga ngerasa sering di tempat-tempat gue juga sama.
Jadi kadang itu menjadi target apa ya orang-orang di tempat kita buat nyari pekerjaan di luar negeri jadinya. Oke, sempat terputus, gabung lagi. Halo. Oke, tadi memang biasa sih kalau di daerah-daerah kita juga sama ya. Banyak orang-orang yang nentuin buat ke luar negeri, buat cari peruntungan baru. Ya memang mungkin tadi Korea ya yang menjadi sasaran ya. Udah sejauh mana tuh belajar Koreanya? Ya, wah, antusias sih dulu sampai tuh kan belajar bahasa ya, sampai ke bahasa sehari-hari, apa bedainnya, hafalan benda, hafalan tata cara ngomong gitu. Itu sampai ya ibaratnya udah siap lah go ke Korea tuh. Cuma kan harus dites. Nah, pada masa-masa ini nih nunggu tesnya itu kan mulai agak lama gitu ya. Oh, tesnya nunggunya lama. Satu tahun, wih, ya, lumayan lama. Kan, nah, setelah lulus dari pelatihan itu kan ada jeda waktu yang main banyak lah, sekitar 6 bulan gitu. Oke. Ya, 6 bulan. Pikir, aduh gimana nih di rumah terus kan bosan ya. Akhirnya 6 bulan kan pasti bosan. Sana sini. Iya. Sama sana sini itu. Pernah juga kan kayak ke kafe ngelamar gitu. Kasir gitu. Yang ngelamar di kafe? Terus ngelamar. Iya. Naruh lamaran gitu. Sempat juga antri. Nah, di kafe ngelamar sebagai apa nih? Sebagai barista. Wih deh, barista. Pas dong sama ya, coffee break. Jago bikin kopi. Ya, tapi anehnya nggak suka kopi sih. Oh, sukanya air putih biasa aja. Air putih, susu. Ya nggak apa-apa. Gue juga kalau nggak kopi susu lah. Lanjut. Oke, jadi kan itu ngelamar sana sini. Lebih ke toko makanan sih. Karena kan itu punya prinsip kalau misalnya kerja di daerah minimal kerja di pabrik gitu. Jadi lebih nyari amannya itu di kafe atau enggak restoran. Oh, memang suka di bidang kuliner ya? Iya, dulu. Jadi kan tapi nggak ada yang menerima sesuatu kan. Loh, kenapa? Nggak tahu alasannya itu karena emang nggak cocok gitu. Nggak nerima rekrutmen. Ya itu bahasa inilah ya, interviewer ya. Ya, interviewer. Nah, abis dari barista itu lanjut gimana tuh? Ada sekitar pending sebulan sih. Soalnya kan bokeh juga. Bokeh lah. Masa-masa sulit di situ. Terus mikirin ke depannya kan, dulu pernah hobi nih kayak ngoding gitu. Oh, pernah hobi juga berarti ya? Dulu tapi pas ada kurikulumnya pas sekolah. Oh, jurusan apa by the way? Jurusan teknik jaringan komputer. Oh, TKJ ya? Iya, TKJ. Oh iya, ngobrol-ngobrol ini Indrawan ini berarti lulusan SMK ya? Iya, SMK doang. Wah, luar biasa nih lulusan SMK, punya hobi ngoding. Gak menutup kemungkinan nih sekarang kerja di company besar di Alep ya, Alep Labs Indonesia. Salah satunya di Indonesia ya. Luar biasa, dari SMK aja nih, jago langsung ngoding, bisa langsung ditempatkan company besar. Oke, dari hobi ngoding itu di SMK, terus lanjut di sebulan tadi. Iya, sebenarnya di SMK itu sempat takmu juga bang. Jadi nggak ngoding terus. Soalnya kan nggak punya laptop. Ya. Oh iya. Laptopnya rusak, jadi takmu. Nah pokoknya udah mulai ngoding lagi, terus pas nunggu mau tes ke Korea. Wih, sudah siap berangkat kita. Iya. Nah, masuk tuh ada loker gitu di Bandung ya. Pertama itu kan kerja di Bandung. Ada loker tuh tentang IT gitu kan. Bikin web lah. Jadi orang web design gitu. Web design atau web yang bikin halaman depan gitu kan. Kan waktu itu kan nggak tahu ya istilahnya. Sekarang baru tahu istilahnya namanya front end. Oke, jadi dulu masih sebutannya web design ya? Iya. Tahun berapa itu? Kayak
dulu tuh kayak masih bingung nih. Ada pilihannya juga kan, ada back end, front end, mana kan? Oh. Ah coba aja front end. Gitu. Nah, Front end itu apaan kan nggak tahu ya. Soalnya kan sebelum apply lamaran baca-baca dulu nih, ada materi. Sempat baca dulu. Di waktu itu baca-bacanya di HP ya, nggak punya laptop PC kayak gini gitu. Belajar ngoding di HP berarti? Iya. Luar biasa. Kebetulan nggak punya laptop waktu itu, belum punya lah. Itu setelah diterima atau pas interview? Sebelum interview. Oh, sebelum interview. Jadi ya H-1. Oke. H-1 lah. Dan ngelamarnya juga nggak pakai email bang, langsung kayak apa tuh datang ke kantornya. Oh gitu. iya. Bawa pakai baju hitam putih nggak? Iya, bawa putih hitam. Ciri khas itu coklat ya. Lah, gitu. Amplop coklat. Oke. Nah baru itu kan kalau nggak salah sama pas hari H-nya itu kan lumayan jauh ya dari jarak rumah itu di Bandung kan di Cilegon. Sementara kantor itu ada di Cimahi gitu, naik kereta kan. Oke. Nah, lumayan lah, take time banget sekitar sejam. Wis, lumayan ya. Iya. Nah udah itu interview lah, sejalan-jalan itu yang ngapalin aja gitu, apa itu HTML. Buat pertanyaan ya. Kelas. Iya di HP gini aja di kereta gitu. Aduh. Di kereta cuma hafalin ngoding doang gitu. Tapi ngodingnya enggak. Karena belum ngoding di laptop sih ya waktu itu ya. Iya, cuma tahu aja gitu ya di HP, oh HTML tuh ini, CSS tuh ini. Oke. Ya lah. Siapa tahu kan ditanyain kan pas interview. Nah, pas datang interview itu sempat dites kan. Sekitar ya ibaratnya tes biasa interview kan, tes tulis. Terus ada di situ juga ada tes ngodingnya juga kan, cuman ngodingnya ditulis. Ngodingnya ditulis. Kan. Iya. Luar biasa itu. Gitu. Itu salah satu tes yang jujur kalau gua ngalamin yang kayak gitu tuh kayak wow, ngoding ditulis. Itu gimana ceritanya ya ngoding ditulis ya? Nah itu dia lah. Soalnya kan bingung juga kan ngoding ditulis kan. Nah apa juga harus ngapain? Coret aja siapa tahu atau nggak dilewat waktu itu. Kalau nggak salah pertanyaan itu ada JavaScript sama jQuery sih. Cuma yang di situ cuma HTML CSS aja. Yang memang lu baca. Yang dibaca doang. Iya. Nah, udah itu katanya diterima katanya. Wah, aku kok bisa? Karena lu terima malah bingung. Karena tesnya. Iya bingung. Kok bisa gitu? Padahal nggak tahu. Bukan gitu. Karena tesnya, terus karena apa dong? Karena niatnya katanya jauh kan. Luar biasa. Tuh kebetulan banget sih bosnya baik sih gitu. Kemudian diapresiasi katanya dari segi jarak dan niat gua ngelamar. Udah besoknya kerja. Besoknya langsung kerja? Iya. Wih, luar biasa. Paling cepat itu ya. Lamar langsung dapat. Itu tinggal di mana waktu itu? Waktu itu masih sama sih kecilnya, jadi pulang kerja bolak-balik. Oh, bolak-balik. Oh, masih kejar sejam ya? Ya kayak Bogor Jakarta lah ya. Iya. Ya, PP Bogor Jakarta. Ya, pokoknya di hidup gua itu ya baru ngerasain di mana kerja tuh di depan komputer enak gitu ya, ada AC. Gitu dari situ lalu mulai menggendut ya. Dan situlah ya gua mulai mikir kan. Enak banget ya kalau kerja di dunia IT kayak gini. Oke, terus itu kan Bandung tuh. Gimana ceritanya lu dari Bandung kok mutusin terus loncat ke Jakarta nih? Halo? Iya. Itu kan tadi Bandung ya, lu cerita di Bandung nih, kerja ngelamar di Bandung. Terus lu lanjut mutusin buat pindah ke Jakarta nih. Gimana nih ceritanya? Waktu itu kan ceritanya kan tujuan kerja di Bandung itu waktu itu kan nunggu tes ya, nunggu hari tes Korea. Ke Korea. Nah, pas ibaratnya di kerjaan juga kan walaupun ada training kan, sesi training sekitar 3 bulan kalau nggak salah. Tetap aja kan
udah masuk project tuh banyak stucknya kan, mulai mikir juga aduh mending ke Korea aja. Itu setiap programmer gitu ya, stuck langsung bingung mau ngapain. Ya bingung kan. Udah kan udah mulai udah jatuh hari H lah mau tes tuh. Nah kan baratnya kan perusahaan nggak punya kebijakan gitu kan tentang cuti. Nah waktu itu kan saya nggak bisa ikut nggak bisa ngajuin cuti soalnya kan masih baru. Prepare masih baru. Prepare hari H tes itu seminggu. Oke. Jadi kayak ada kalau ujian tuh. Kayak pemanasan apa ya? Pas ujian, kalau ujian sebelum UKK itu apa ya namanya? Training dulu apa gimana? Pemantapan. Oh, pemantapan biar mantap. Ya. Tapi ya di kantor yang Bandung juga sekitar 6 bulan sih kalau nggak salah. 6 bulan ya? Oh iya 6 bulan. 6 bulan di situ ngajuin keluar tes kan. Pas hari H tes, nunggu hasilnya keluar. Ya dikit sih nilainya mengecewakan. Berarti lu udah kerja 6 bulan di 6 kerja di IT 6 bulan, lu mutusin buat keluar hanya buat tes Korea? Iya. Wah, ya, pilihan yang berat sih menurut gua lu mutusin kayak gitu. Terus gimana kan, dong? Itu kan iya, kan pas dites juga kan hasilnya nggak memuaskan ya, ibaratnya gagal ya. Nggak jadi ke Korea kan. Tapi mungkin lu kurang sipit kali. Ini udah sipit tuh. Pakai kacamata aja. Bilang kan orang tua juga bilang kan, gak apa-apa kerja di sini aja. Yang penting kan bisa buat hidup lah gitu. Ya. Iya. Orang tua pengen selalu deket sih biasalah. Iya. Tapi alhamdulillah sih cuma orang tua dari bapak aja sih Pak. Kalau gitu. Misalnya pengen dekat, katanya suruh ke Cina, ke Abu Dhabi, ke Arab aja. Tapi kan jauh ya, lama gitu. Mending cari-cari aja kerja di sini gitu. Oke. Dari pengalaman yang selama 6 bulan di kantor itu kan buat bekal ya berarti. Oh udah pernah kerja di IT nih, coba lagi ya, siapa tahu ada gitu lowongan kerja yang emang buat junior gitu. Soalnya kan waktu itu junior. Nah, baru deh dari temen ya, ada temen kenalan Jakarta namanya Muhammad Irfa. Dia ngasih kayak loker gitu kan di Jakarta kan. Loker itu dari Muhammad Irfa? Iya. Oh, salah satu co-founder dari Kabayan juga. Nanti kita cerita-cerita. Iya. Terus? Dari dia kan, Bang. Ya, mulai kan ngelamar itu waktu ngelamarnya pakai email. Udah canggih sekarang yang ini. Iya. Dikirim sekitar seminggu lah, 2 minggu baru dapat interviewnya gitu. Apa tuh? Balasan buat interview datang. Nah, mulai deh ngerantau. Memutuskan ngerantau ya? Jauh. Iya, waktu itu kan nggak bertani ya ke Jakarta, naik bus, naik kereta malah jadi saya. Subuh-subuh. Gue tahu, lu nggak bisa naik bis pasti ya? Iya, waktu itu nggak bisa naik bis. Mabokan ini orang. Naik kereta aja jadi. Oke. Naik kereta. Kalau nggak salah sih sekitar subuh sih kan, biar ketinggalan kereta. Subuh, malam ya. Kan keretanya berangkat sekitar jam 10 malam gitu. Nyampe subuh dong di malam. Jakarta? Iya, nyampe subuh. Jam 3-an malahan ya? Jadi kayak nunggu gitu di Gambir kalau nggak salah. Di Gambir ya. Nunggu ngegembel gitu. Sampai siang? Ya sampai jam 6 tuh baru berangkat. Dan lu nggak mandi? Dan lu nggak mandi? Enggak lah. Keren, interviewnya nggak mandi, luar biasa. Kebetulan itu kebetulan aja gitu, emang pakai jaket kan rapi ya, buat apa mandi lagi gitu. Kalau dibuka bau ya. Gitu. Udah itu ke daerah Pluit waktu itu. Kantor. Pluit, Jakarta Utara ya. Ngelamar jadi web developer. Dari kantor itu mulai deh kayak kenal kayak lebih dalam gitu
tentang programming, mulai jadi full stack lah gitu. Oh, di situ Coba full stack. ngelamar front end atau full stack? Sebenarnya front end sih ngelamarnya, cuma Oke. nggak tahu kenapa ya dikasihnya jadi full stack gitu. Oh, berarti palu gada ya? Random. Apa yang lu mau gua ada. Iya. Iya, jadi kan belajar bahasa pemrograman baru kan, PHP. Yang dulu kan cuma kenalnya HTML, CSS sama JavaScript doang. Nah, langsung ke PHP. Itu pun masih noob lah. Oke. Berapa bulan di situ? Ada sekitar 7 bulan. 7 bulan. Oh, lebih lama daripada yang sebelumnya berarti ya? 7 bulan di situ. 7 bulan itu kan berarti habis dari sini, dari 7 bulan ini kemana loh? Iya, jadi kan pas kalau nggak salah kan Desember ya tahun 2018 tuh udah mulai dipulit Bang. Jadi dari Desember sampai bulan Juni kan. 2019 nah itu tuh, ya? Ya, sampai awalan Juni itu gue masih di kantor itu Bang. Iya. Karena sempat ada konflik tuh bulan-bulan sebelumnya. Sempat ada konflik tuh di kantor itu kan. Aduh, gimana nih kan? Udah mulai gak beres kantor. Ada problem lah ya. Ya. Mulai di situ kan, ibaratnya gue ingat tuh dulu pernah belajar namanya Angular kan. Terus tapi nggak bisa, nggak tahu kenapa. Nah itu kan ada di kantor juga kan ada tuntutan gitu bikin mobile apps React Native tuh. Wih, luar biasa. React Native, bahkan nggak tahu kan React Native apaan. Oh, pakai React.js kan. Oh iya, jadi langsung aja kan cari tutorial React Native sampai beli di Udemy tuh. Wih deh. Tutorialnya. Udah tapi niat bener. Tetap nihil. Tetap nihil tapi. Tetap bingung. Iya, tetap bingung kan. Ketemu lah kan channel abang tuh. Sekitar bulan April sih ketemunya. April ya? Mulai. Iya, kayak lihat channelnya. Oh ada nih tutorial React Native bahasa Indonesia kan. Nah buat ikutin tuh. Dari masih baru Flex tuh. Dari mana? Yang ubah warna. Oh iya, itu versi awal ya. Flexbox. Flexbox itu. Ubah warna. Iya. Yeah. Di situ kan. Oh, enak nih. Tapi kan pas diimplement ke kantor, waduh, masih bingung. Karena masih basic banget ya. Juga jadi iya. Gimana nih? Bingung juga, aduh. Tuntutan juga makin kerasan, aduh. Bos mulai kasar-kasar juga. Oke. Belajar lagi selama sebulan React.js, React Native, React.js sih, dua itu ya. Oke, tadi keputus sampai berapa belajar React Native, React.js, terus gimana tuh? Ya, dari React Native, React.js sendiri, ibaratnya dulu sampai kayak semedi gitu ya. Wih, semedi. Sebulan mantepin. Walaupun bikin proyeknya yang kecil lah. Bikin apa ya? Kalau salah website film, udah gak aktif sekarang. React.js udah mulai tuh PD kan. Mulai PD nih pakai teknologi JavaScript. Dikerjain proyek kantor mulai agak cepet, cuma ya hasilnya belum terlalu memuaskan aja. Mulai PD aja bisa lah ya. Bisa gitu. Iyalah. Ya. Sebulan berarti lu ya? Di YouTube kan iya sebulan Bang. YouTube kan gua nanya ya Bang di komentar tuh. Gue bersyukur banget sih dibantu itu. Stuck banget tuh. Ya, keputus tadi. Ya, oke. Jadi mulai dari belajar React Native, React, udah mulai PD, udah itu lah kepikiran juga kan pindah kantor. Kayak gini nggak bisa nih kayak gini terus kan di kantor yang sekarang gitu kan udah penuh tekanan. Masalah juga. Iya, soalnya waktu itu kan ngerjain satu aplikasi tuh, makanya kata orang lama itu aplikasinya nggak publish kan ada apa nih mungkin. Sementara si karyawannya ganti-ganti terus kan. Oke. Kalau nggak salah sih ada sistem Hokage gitu kan. Sekarang generasi keempat lah gitu. Generasi keempat gitu. Nah kan
udah gak publish, malah bikin project aplikasi kayak gitulah, aplikasi apa ya? Oh ya kayak gambling gitu kan. Gambling. Udah aplikasi gambling lah, aplikasi judi gitu. Wadaw. Kan aduh udah gak beres. Udah gak beres nih kata gua. Udah mulai melenceng nih. Iya, kliennya juga kan udah mulai datangnya tuh kayak ya klien gambling gitu kan. Nah dari situ kan persatu tuh spionnya udah mulai pada bubar. Dan ikut-ikutan bubar juga sih. Balik badan secara rapi lah ya. Iya. Anggotanya juga kan udah gak ada katanya. Makin berkurang. Iya. Dan ada sekitar itu kan setelah dari perusahaan itu kan nganggur ya. Udah cabut dari perusahaan itu nganggur selama sebulan. Tapi gue inget tuh, gue kan pernah tuh nawarin kerjaan. Itu email gue tuh. Iya. Pernah nge-apply lah. Kirim aja tuh. Gitu. Langsung kirim ya. Bini gue malah masih ingat itu. Iya, tapi gue malah udah lupa loh. Oh, iya. Udah kayak ya udahlah gitu. Pasrah ya. Pas masuk ada panggilan interview di Aleps itu. Ketika gue nyari kerjaan juga di Jakarta. Oke. Tangerang sih. Ke Jakarta, kalau nggak salah sih ke daerah yang itu tuh Pondok Indah. Oke. Nggak tahu perusahaannya apa. Terus ada di daerah yang Sudirman juga ada. Yang gue tuh ngincer gaji gede gitu ya dengan PD-nya. Udah makin pede nyari yang gede berarti ya. Iya. Sampai pernah juga di tes interview kan. Waduh, di interviewnya sama bule nih. Lu ngomong apa dong? Ngomong Korea. Ngomong yes gitu, yes ya. Oke. Kalau yes sama no lu lancar ya ngomongnya ya. Iya lancar. Waktu itu interview sama bule juga kan bingung loh. Tiba-tiba oke gitu ya. Thank you. Terima kasih Bapak Indrawan itu yang ngomongnya itu sekretarisnya. Oh. Ternyata Indonesia juga bisa. Iya, interview bisa ternyata kan. Bingung gue juga, aduh kaget. Oke lah kayaknya nggak mungkin sih nyari perusahaan yang elit banget gitu. udah mulai putus asa tuh bang. Gue kerja di IT kan. Pernah kepikiran sih gue pengen kerja ikut babeh aja sih nguli kan. Nguli apa tuh? Nguli bangunan maksudnya? Nguli itu sih di pabrik besi. Oke. Saking putus asanya di IT nih. Bilang kadang ya udah ikut bapak aja. Walaupun kan gue bakal pede lah ibaratnya. Dateng tuh email kan Alep papan ya gue pernah. Oh, gue baru inget gue dulu pernah ngirim ke email ke abang. Iya. Kerjaan itu kan. Gue kayak gambling gitu kan. Terima nggak? Udah mulai putus asa kan. Oh ya udahlah datang aja dulu kan. Datang tuh sebelum datang sih ditelepon dulu sama si HR-nya. Biasalah intro gimana gitu. Nanyain gaji kan, nanyain kayak pernah ngerjain project apa kan. Paling kerjain project kantor. Baru dikit projectnya. Ya. Tapi ya pede aja sih ya. Terus lu dipanggil untuk interview langsung? Iya. Alhamdulillah sih untungnya dipanggil waktu itu. Ketemu sama siapa waktu itu? Papit? Kalau nggak ya Mas David kalau nggak salah. Okay. Mas David ya? Yang kurus itu Mas David ya? Aduh, jangan ngomong fisik, ntar gue digebukin. Pokoknya itulah. Pokoknya yang kurus-kurus, kayaknya semua udah menggendut. Tapi ya pokoknya paling masih inget dah. Ditelepon sama Angela, terus telepon. Terus itu kan suruh interview sama Mas David. Iya. Di apa ya, di gedung yang trade center atau apa nama gedung? Oh, waktu itu masih di klien ya? Gedung gitu lah. Iya. Berarti bukan di gedung Alepnya waktu itu ya? Di situ kan. Oke. Kan. Nah, tes ya ibaratnya pas dateng kan bingung tuh. Aduh, masuk gedung ini kan.
Bisa lo masuknya? Di bawah tuh ada, di basement tuh ada kayak, ya bisa lah, tanya satpam. Yang paling kocak sih kan bawa helm karena naik motor waktu itu. Bawa helm, nanyain nitip helm di mana ya gitu. Gak bisa mas katanya. Tahan dulu sama satpamnya, nitip helm. Lu bawa helm ke atas? Iya. Katanya mending titipin di satpam aja dulu. Oh ya udah, kasih nama dan lain-lain lah. Ribet lah. Ya. Tapi bisa masuk sih. Iya, lalu lagian ke atas bawa helm Semua kayak mau gitu. tawuran aja lu. Yuk. Tawuran. Itu interview sih biasa kayak nanya, lebih ke nanya-nanya kerjain apa waktu itu interviewnya. Enggak kayak nanya harus ngoding, kamu bisa apa gitu. Tapi lebih ke pernah ngerjain apa aja gitu. Nah, oke. Itu yang bagus dari Alepnya itu gua lihat itu kalau interview tuh penting gitu, yang ditanyain yang penting. Ditanyain suruh ngoding nulis itu kayak menurut gua nggak penting ya. Tanya pernah ngerjain apa itu kan lebih rasional ya. Jadi kita kayak dalam keseharian belajar bikin portofolio itu kan kepake ya buat ngobrol-ngobrol gitu kan. Bisa lu nunjukin portofolio berarti ya? Ya bisa, waktu itu sih gue cuma kayak gue pernah ngerjain ini loh di perusahaan lama, dan ngerjain aplikasi pakai, jadi jelasin tuh pernah pakai aplikasi kayak bikin kayak HTML, CSS, JavaScript. Teknologinya apa gitu ya? Sempat nanya juga, iya teknologinya apa. Waktu gue jawab React aja, tanya kan React tuh, ditanya pernah pakai Redux. Waduh, Redux ya. Apa ya Pak? Itu mulai advance pertanyaannya. Ya, kata gue belum mas. Oh ya udah itu skip. Tapi pernah ngerjain aplikasi. Oh iya, publish di Google Play Store. Aduh, belum kata Bang. Belum waktu itu. Belum mas. Masih dikerjain sih waktu itu. Cuma kan karena udah berhenti, jadi nggak diterusin lagi, ditunjukin tuh aplikasinya. Boleh katanya. Udah itu. Oh, berarti lu sempat nunjukin aplikasinya berarti? Iya, sempat nunjukin aplikasinya. Oh, itu berarti salah satu kisi-kisi juga yang bisa kita bawa ya. Kalau interview, baiknya nunjukin portofolio ya, biar enak ngobrolnya. Iya, waktu itu kan cuma bawa kertas aja kan, kayak biasa kan. Bawa kertas, ijazah dan lain-lain. Nah, iya, style yang lama, yang Bandung. Yang Bandung. Nah, udah itu kan mulai tuh. Oh ya udah katanya. Tunggu aja tunggu aja nanti kabarnya. Enggak nyampe sehari 2 hari sih langsung dipanggil lagi. Panggil lagi interview langsung di kantor Alep. Oke. Kalau nggak salah waktu itu masih di Keling Tower. Masih di Keling Tower ya. Masih di Keling Tower. Kita juga waktu itu ketemu di Keling kan ya? Iya. Gue bilang yang itu interview kan HR sama satu lagi tuh si Bos Aji kan. Iya. Ini boleh ngomong fisik nih Bos Aji nih. Iya. Si Ian gitu. Ditanya kan. Tahu dari mana nih perusahaan Alep? Gue bilang ada di Mas Wito. Dari mana? Oh Mas Wito. Dari YouTube kan? Iya kata. Iya dari YouTube kan. Iya. Dia tahu. Gua kira kan di tes apa gitu ya. Cuma ngobrol doang. Oh iya. Boleh. boleh juga. Ditanya tujuan di sini apa kan. Dia masuk apa ya? Bingung kan. Nyari duit lah kalau kamu maunya gitu. Cuman jaim lah gitu. Meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Jadi developer. Iya. Dibagus-bagusin lo ngejawab lu ya. Dibagus-bagusin lah. pengen jago ngoding gitu kalau masalah. Iya. Pengen jago ngoding, ngerjain project ya ibaratnya project yang belum pernah dikerjain kan. Iya. Dia ngerti aja. Oh.
cuma gitu doang atau ya udah kan udah cukup. Dia sempet nanya tuh, nggak dites apa-apa nih bang. Wih deh, malah nantangin gitu kita. Kan bisa. Kan bingung ya waktu itu kan bawa kertas juga, bawa buku, bawa itu kan, tapi nggak dites apa-apa nih, unik gitulah di kantornya itu, unik. Iya ya. Tiba-tiba besok kerja aja gitu, mulai kerja, ya kan masuk kantor, aduh, itu kayak startup gitu kan. Pakai kaos ya? Tanggung gini kan, baru pertama kali masuk. Iya, pakai kaos kan. Orang lain pakai kaos bang, tapi gue masih pakai kayak meja, sepatu, rapi banget begitu. Kayak Mas Riyandi berarti, rapi. Ya, Mas Riyandi kan rapi. Cuma kayaknya kaku banget sih orang. Lu denger, kalau dia denger gimana lu? Digebukin lu. Waduh. Tapi ya, walau nggak terlalu Mas Riyandi, tapi ya saya kan lihat ya. Mengur lah. Oke, dari mulai itu kalau nggak salah sih ditanya kan mau mulai kerja kapan. Besoknya kalau nggak salah, besoknya baru bisa kerja. Oke. Dan mulailah kerja enak di konsultan IT. Duduk-duduk di kantor ya. Langsung kerja ya. Iya. Linglung. Ya gua ingat waktu itu kita ketemu terus gua cuman bilang lu bisa HTML CSS. Coba bikin ini gitu ya. Ya. Bikin gitu doang. halaman Bayu itu pertama. Iya. Gua tuh udah kayak gua pikir tuh bang semuanya wah gini doang ternyata. Waduh, kayaknya enak nih. Gampang kerjaannya itu. Dan ternyata masuk tuh lain langsung tancap gas bisa sampai 1-2 hari. Akselerasinya harus kenceng di situ. Iya, tadi itu manis-manisnya bulan madu itu loh, hari pertama itu bulan madu. Nanti setelah hari 2-3 seterusnya baru kehidupan nyata. Tapi so far asik-asik aja di kantor klien. Iya, sampai sekarang asik-asik aja sih. Ya biasalah. Ada manis pahitnya. Manis pahitnya. Politis sekali bahasanya ya. Iya. Takut ada yang denger ya. Ya tapi good lah. Pengalaman. Ambil banyak manfaatnya di Alep. Terutama kita bisa belajar banyak sana ya. Karena memang benar akselerasi harus kenceng banget. Kalau udah masuk ke klien, lu belajar harus cepet banget. Implementasi cepet. Tapi cepet juga jadi ninjanya sih. Iya. Habis itu kita ngobrol-ngobrol gitu ya waktu pertama orangnya pada nge-cover semua gitu. Kenapa? Enaknya itu di situ sih. Yang gua selama anggotanya pada nge-cover gitu. Timnya. Oh iya, saling cover semuanya ya. Iya, kalau misalnya gua susah nih. Misalnya ada masalah di mana nih, misalnya baru dibantuin. Bukan dibantuin dalam hal ngoding ya, tapi kayak dibantuin solusinya kayak gimana gitu. Oke. Kalau ngodingnya sendiri. Iyalah, kerjaan lu kan. Kayak gitu kan. Tinggal ngomong aja sama Bos Haji. Kalau ada masalah ngomong sama Bos Haji. Ngomong. Ngopi-ngopi. Ya pernah ngopi-ngopi lah biasa gitu. Banyak banget lah yang gua dapetin dari kantor Alep ini. Iya sampai pasti. Ibaratnya kan bukan punya prinsip ya, kayak kalau misalnya ngoding itu minimal nggak harus nanya ke orang lain sih, tapi nggak bisa dilakuin kalau di Alep. Kita kalau ada susah langsung nanya, nanti orang juga bakal langsung ngasih jawaban itu, ngasih solusi lah. Gitu. Ya itu bagus, lingkungan yang bagus buat berkembang sih, bisa terus dijaga itu, biar cepat jadi ninja. Jadi jago lah. Iya. Habis itu malam-malam kita ngobrol waktu itu. Lu main aja ke Cisauk ya. Iya, sekitar 2-3 harian lah baru ngobrol kan kita. Iya. Kita ngobrol Cisauk. Habis itu baru lah ya kita ada sedikit kayaknya kita perlu join ngumpul-ngumpul bareng waktu itu ya. Iya. Itu kayaknya inisiasi awal kita mau ngebentuk Kabayan Coding ya. Ya, inisial awal Kabayan Coding. Irfa juga waktu itu udah ikut kan ya? Udah, dia pokoknya
gua sama si Irfa itu sepaket lah ibaratnya. Kita Sepatu misalnya kiri belajar kanan. bareng. Iya. Kita Iya, belajar iya. bareng soalnya waktu itu. Iya, Belajar iya. bareng, startnya bareng, ngodingnya bareng. Oke. Iya, gua ingat waktu itu kita ketemu di food court ya. Ya, Makan-makan, ngobrol-ngobrol, habis itu 17 Agustus gue ingat, 17 Agustus lu pindah ke Cisauk, habis rame-rame mulai ngecamp di Kabayan kan? iya. Ya. Jadi penghuni lah. Jadi penghuni Kabayan pertama. Ya kurang lebih gitulah ceritanya kita ketemu ya. Jadi ketemu ngobrol-ngobrol, kayaknya kita ada yang cocok nih, kita ngumpul. Waktu itu kita belum juga ada bahasan ke Kabayan ya, cuman kita kayaknya ngobrol deh, belajar aja, belajar langsung gitu ya. Kalau dulu sih lebih pikirannya kayak ya ada misalnya kan gue kan pikirnya ada orang dermawan nih, ada yang mau ngajarin gue kan. Toh misalnya gue kan berguru juga kan, kenapa kalau misalnya bisa langsung kenapa tidak gitu. Iya. Belum ada bahasan ke Kabayannya. Ya, waktu itu yang penting belajar aja dulu kita ya. Belajar, kebetulan di tempat gue juga waktu itu ada, kita jadiin camp. Lama-lama kepikir tuh Kabayan Coding. Nah, jadilah ini co-founder pertama ya, lu sama Irfa. Kalau belakang layar gue sebenarnya udah banyak ngobrol-ngobrol sama Bini untuk kayaknya kita perlu ngebentuk suatu komunitas deh. Kebentuk deh nih, aneh orang berdua nih. Nanti kita ketemu lagi sama pembicara selanjutnya nih, co-founder Kabayan Coding yang lainnya. Irfa ya, si Irfa nanti kita ngobrol-ngobrol juga. Habis itu udah selama 7 bulan kita stay di camp. Gimana nih perasaannya ada di camp selama 7 bulan? Wah, senang banget sih Bang. Berarti kan kalau misalnya di sini tuh kerjaan itu kan hal lain dari kehidupan. Iya. Kalau di Kabayan ini benar, kalau di Kabayan Coding ini kayak nemu hidup baru ibaratnya. Gue harus ngapain nih biar bisa nata hidup di Kabayan nih. Gak cuma belajar ngoding, tapi beratnya kan kita juga ngajak orang biar bisa belajar bareng. Ya, itu salah satu prinsip Kabayan sih. Kita harus kalau mau jalan bareng gitu ya, jangan sendiri-sendiri. Jangan bareng itu, jangan sendiri-sendiri. Nah, ingat gue lu juga di Kabayan udah ngajar banyak banget orang kan di situ kan, kita banyak yang datang, banyak ngajarin. Iya. Ya itu salah satu manfaatnya sih. Di sini juga kan ada satu orang yang masih belajar juga kan. Irfa juga masih belajar soalnya. Dia pelajar tua dia mah. dia bareng tapi asal relasinya kayak masih ya biasa. Tiba-tiba pas gua bisa, tiba-tiba dia kayak duk waduh, gua harus gimana nih. Diper dia. Mulai belajar, mulai bikin setting goal, mulai bikin tujuan. Ya banyak sih kejadian-kejadian. Ya sampai itu kan kita pernah di belakang itu udah ada gol-gol di belakang lu tuh ada tempel-tempelan gol-gol itu. Oh ya, iya, gol per bulan itu. Ya salah satu part berkembangnya Kabayan luar biasa sih. Ya jadi ya ibaratnya kita lagi nyusun dikit-dikit lah, nggak banyak tapi dikit-dikit dulu pelan-pelan. Ya sadar juga sih dari segi resource juga kan terbatas ya. Nah ya. Misalnya nggak bisa sewah dari apa tuh misalnya sewah kayak kalau di kuliahan tuh kayak ekstrakurikuler kayak gitulah, kayak bootcamp lain gitu. Jadi kita kan kayak pelan-pelan dulu. Kita ngumpulin orang-orang yang emang senang ngoding dulu gitu. Iya. Yang penting passion dari merekanya sendiri mau belajar emang. Iya. Cuma kalau kitanya nggak tertarik sih, kalau dipaksain belajar kan nggak masuk nantinya. Iya, itu kunci ngoding sih kalau menurut gua. Kalau memang lu udah suka ngoding ya seribet apapun ya lu tungguin. Kalau capek ya tidur, besoknya udah seger lagi. Harus mau dulu sih yang penting, passion. Iya. Jujur aja sih ya Bang. Dulu dari sampai sekarang sih gue masih ngajak teman-teman gue loh. Yang di sangkatan lah SMK 2. Sangkatan SMK ya? Belajar IT lah ibaratnya.
Iya, nggak harus ngoding gitu. Kita belajar IP aja. Ngoding oke, tentang komputer oke, mau tentang apa gitu. Ah iya sih. Pada nggak mau, bukan pada nggak mau sih, pada kayak tidak tertarik orang. Itu kenapa ya kira-kira kok orang-orang pada nggak Sampai- mau gitu? Takut kali ya? Kayaknya ya kembali ke diri sendiri sih. Takut. Ah iya sih. Bukan takut sih, apa namanya? Dia tuh kayak gak mau terjun ke ranahnya gitu, gak mau keluar dari zona aman. Oh ya itu itu salah kan hal satu baru blocker mungkin. sih. Halangan orang berkembang gitu ya. Takut kayak, wah ini hal baru nih, bahaya buat gua kayak gitu ya kali. Iya, Hmm. makanya kan gue juga kenal dunia coding itu bukan dari lingkungan ya, bukan dari lingkungan, tapi gue nyari orang-orang yang emang bisa ngoding, atau enggak misalnya di Facebook deh, atau misalnya di sosmed gitu kan. Mulai kenalin misalnya ngoding tuh, belajar pemrograman tuh kayak gimana, belajar coding kayak gimana, best Ya. practice-nya kayak gimana. Jadi terbentuknya itu dari grup gitu, dan itu tuh mulai nyari, bukan grup itu datang ke gua gitu. Ya, lu Nggak nyari bisa sendiri gitu. ya. Kita harus nyari. Iya. Ya. Intinya kalau lu udah niat sih pasti ada jalannya Mulai sih. kenal kan. Hmm. Ya. Untung sih gua pas sekolah untung kenal banget sama namanya. Ya. Dunia IT luarnya. Sampai profesinya gua kenal profesinya kenal dengan ada tuh yang cuma ngoding Ah. dia nikmatin profesinya gitu. Kayak ya hampa aja gitu, dia cuma belajar dalamannya aja gitu, tapi nggak ngasilin apa-apa. Oke. Gimana? Ya mungkin pilihannya dia kali seperti itu kali ya. Yeah. Ya gitulah. Setiap orang beda-beda sih masing-masing. Tapi kalau gua bisa saran sih ke orang-orang, belajar coding itu kayaknya harus sih buat semua orang. Nggak harus buat kerjaan sih. Yang penting buat logik, kayak buat ekspresi. Kita mau bikin apa nih, produk apa. Ya kita bikin lewat IT, kemudian produk itu dipakai, itu pasti senang sih. Nggak harus buat kerjaan sih. Tapi ya kembali ke masing-masing orang lagi. Seperti yang lo bilang tadi, nggak semua orang mau keluar dari zona nyamannya. Ya so mungkin buat kesimpulan kita ngobrol-ngobrol sore ini nih, kalau lu suka dengan IT, kejar aja terus, nanti pasti nemu teman-teman yang sefrekuensi. Oke, Indrawan Lisanto, thank you banget panggilannya itu nih, salah satu co-founder Kabayan Coding. Thank you udah join di Coffee Break-nya gua. Mudah-mudahan orang yang dengar bisa dapat manfaatnya, terutama semangatnya sih. Semangat dari lu anak SMK bisa join ke company gede, itu suatu hal yang mungkin kalau lu mau dan semangat belajar. Thank you banget udah ngeluangin waktu buat Coffee Break kita kali ini. Thank you, selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam.